dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan air lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum, dan kebutuhan penting lainnya tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi, kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau sungai. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping yang berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Biasanya adalah limbah pabrik atau misalnya adalah kilang-kilang minyak. Yang kedua, sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air, yang melalui tanah atau atmosfer seperti hujan, asam badan. Air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusuk nutrisi, tanaman, bahan kimia, beracun, endapan panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah plastik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Berikut ini adalah bahas tentang limbah industri. Air limbah dan pengolahan industri cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dan pabrik tekstil atau pabrik kertas. Itu yang paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Oke, di bawah ini disebut dengan di bawah organik lain, halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat limbah. Dari jenis pabrik ini berupa cairan panas berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat. Juga dan limbah yang ini disebut limbah anorganik, itu dari limbah industri ya sekali besar. Yang kedua, selanjutnya adalah limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Ya pastinya kegiatan rumah seperti rumah tangga, pasar perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan, misalnya limbah rumah tangga, juga terbagi menjadi organik dan anorganik ataupun bahan-bahan berbahaya. Yang ketiga, itu adalah limbah pertanian. Nah, jangan kamu pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah rutja loh. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya itu insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama, namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek sampingnya untuk kesehatan kamu. Tahu nggak, efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat. Itu di sektor kesehatan pasti masih ada dampak-dampaknya yang lain. Dan kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungan.
dampaknya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem atau eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan air. Yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apa polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Dan di sini masuknya bahan kimia dalam bahan air yang mendorong pertumbuhan algal atau ganggang ini pasti akibat dari tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan berdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian konsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun konsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit berat. Nah, lalu bagaimana cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air? Dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Kedua, pengelolaan limbah. Yang lebih baik pengelolaan limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air. Itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar, pertanian atau industri lain. Sedangkan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya tertutup. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Menggunakan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut yang tidak terus menjadi polutan manusia, dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan.